mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap pujian dan kesaksian yang kami dengar. Dan biarlah kesaksian-kesaksian itu menjadi benih dalam hidup kami, menguatkan kami bahwa Tuhan, kami bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, selama kami bersama dengan Tuhan, selama kami melakukan kehendak Tuhan, dengan caranya Tuhan, di waktunya Tuhan, kami berada di mana Tuhan suruh kami berada. Kami percaya bahwa semuanya baik. Pada sore hari ini ajar kami untuk melihat, setiap mata bisa melihat, setiap telinga bisa mendengar, setiap hati bisa percaya, bukan melihat berkatnya, bukan melihat masalah, tetapi kami mau melihat Tuhan yang dalam hidup kami. Kami mau melihat Kristus yang mati dan bangkit bagi kami. Ajar kami melihat yang tidak terlihat itu Tuhan. Ajar kami melihat kebesaran, keagungan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap yang bisa mendengar, Tuhan taruh siapapun dari kami Tuhan, untuk apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kota ini, apa yang mau Tuhan kerjakan bagi wilayah di tempat ini, keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat sore, shalom semuanya. Ya, senang bisa berada di tempat. Terima kasih Bro Musa, ya, Musa Hendri ya. Terima kasih untuk berkat-berkatnya dan juga untuk kesaksian-kesaksiannya. Tapi menarik ya kesaksiannya, semua bilang tidak duit. Tapi kan mau pulang dari padahal di situ sudah sama Pak Musa, selalu ditulis itu. Emakku banget, sangat banyak loh. Amin. Emakku sama Mas Karyo, Mas Paijo, Mas Nadia. Sampai BL-nya tidak mau kalah, orang pun ngono tok aku ya kesaksian langsung tenang. Atau saya harus kesaksian yang sama, aku ya debit gitu. Ya saya tidak ada yang pakar soal duit, nanti biar dipanggil pengkhotbahnya. Saya tidak pakar soal duit, pokoknya saya punya duit gitu aja. Yang pakar-pakar soal yang gitu-gitu ya. Tapi saya tertarik gitu, karena cara melihat uang itu. Karena yang disaksikan itu soal duit semua tadi, itu hampir semua soal duit. Entah itu dipasang sama Musa untuk kesaksian soal duit atau gimana. Tapi tadi kan saya nggak punya duit, Tadi yang packaging, kemudian cetiok gitu, uangnya nulis kok Sukiman gitu loh. Barusan saya mendengar orang yang ngomong triliun, kemudian sekarang ngomong 500.000, kemudian ada yang saya baru dengar, aku butuh bayar utang 200 miliar gitu kan. Kemudian ada ternyata podo ya, yang 200 miliar 500.000 saat kita podo ini gitu loh. Sama-sama nggak punyanya gitu loh. Jadi kalau saya sih sebetulnya soal itu nanti kita akan lihat gitu, bagaimana kita melihat itu jadi penting sekali. Saya mau bacakan dulu. Terus terang, saya tidak punya ekspektasi apapun. Saya dipanggil di sini itu ganti tanggal ya sebetulnya. Nah hari ini saya tidak ada pesan sesuatu yang spesifik, jadi saya diam aja. Ya, saya sedang tadi S2, saya sedang mencoba ngebut nyelesain S3 saya karena tak tinggali terus. Saya barusan pulang dari Bahrain sama Dubai, kemudian Singapura, Malaysia, kemudian kemarin dari Surabaya, jadi banyak ketinggalan selesai itu. Dan kalau ngomong uang kok bisa keliling-keliling gitu ya, tidak pakai uang semua sebetulnya, tidak pakai uang sendiri, maksudnya pakai uangnya orang gitu kan. Ya kan mesti untuk ketika yang gede apa pakai yang lain kan, tidak pakai kredit kan tidak mungkin ya selalu ada Tuhan yang tolong. Namanya pendeta kan seperti itu ya Pak Pendeta ya. Kalau enggak kan namanya penjahat katanya. Kalau pebisnis nggak punya duit itu ya suruh jadi pendeta aja gitu. Kalau pendeta punya uang malah mikirin kayak nyolong gitu sembahan gitu. Kan kebalik gitu. Ya jadi saya sebetulnya saya ngasih pemikiran saya penuh gitu untuk tempat ini khususnya karena selama sebetulnya saya itu sudah jarang khotbah kan ya. Kalian beberapa yang sudah kenal saya sudah jarang khotbah. Maksudnya khotbah pengembalaan gitu, pengembalaan. Biarpun punya gereja lokal, saya juga khotbah di gereja, tetapi selalu setiap kali Tuhan suruh saya selalu berpikir untuk apa bangsa ini? Kenapa saya harus kerja urban? Kenapa hari ini saya harus ketemu saudara? Ada pentingnya enggak?
Kalau nggak ada pentingnya sebetulnya nggak perlu saya kesini, bisa orang lain yang khotbah lebih bagus. Itu kan, saudara juga sudah dikhotbah yang dipanggil sini kan pendeta hebat-hebat. Peter Umar aja mau dipanggil sama saya gitu. Ya, saya kan kayak Omar pelawak itu kan. Ada Peter Umar, ada Abraham Matthew, kan hebat-hebat semua. Ada gereja 1 jam saja yang dipanggil-panggil, kan di sini kan semua hampir komplit dipanggil semua. Kalau saya kan gereja 3 jam saja, kalau 1 jam kan kurang saya. 1 jam ya seperti anggap udah selesai gitu. Ya jadi sebetulnya banyak khotbah yang bagus-bagus di sini kan. Ada orang yang memang jago-jago dan diberkati Tuhan, ngomong jago lah, bikin presentasi bagus dan sebagainya. Saya bukan tipikal semacam itu, biarpun saya bisa lah. Ya saya sudah 37 tahun ikut Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan di baptis 37 tahun dan tidak pernah bolos kebaktian. Hari Minggu itu nggak pernah bolos kebaktian, dan saya cukup bangga dengan itu, selalu saya ceritakan ya. Ya bu, karena saudara ini sudah tidak di gereja gitu. Biasanya orang yang pelayanan kota itu agak benci gereja. Jadi saya harus ngomong dari situ dulu. Saya sangat melayani kota, melayani bangsa, bahkan melayani bangsa-bangsa. Tapi gereja lokal jangan pernah dilupakan. Ya, itu yang harus jadi bagian dari kita. Tidak harus semua ambil bagian di gereja lokal. Kalau dari saya sudah agak berbeda dengan pendeta yang lain, tetapi tetap kita harus menghargai. Ya. Di sini senang khotbah itu ada peliharanya Musa dulu, bungkusnya itu selalu datang ketika saya khotbah, nggak tahu kenapa, kayaknya itu ada isinya, mau dengarkan khotbah saya gitu. kayak Harry Potter lah, nganggu laler, nganggu anu tuh, kucing, nganggu tikus gitu, wah itu ya lemu-lemu susah tikus saya kayak di rumah. Entah dimakan nih ngobrol. Jadi saya itu sebetulnya kan sedang bikin tulisan disertasi tentang teologi Pentakosta dan Yohanes 17. Jadi saya pikir ya udah, data saya kan di luar kepala, ada semua, kalau mau ngomong apapun sudah bisa gitu. Ada ratusan buku yang saya baca, ya belum ratusan lah, puluhan jurnal dan sebagainya, dan sudah di kepala. Daripada nyiapin yang lain ya sudah, saya mau ambil ayat itu kan dan siapin saudara, satu aja sudah pasti saudara diberkati gitu menurut saya. Tapi ketika saya duduk di tempat itu, clear Tuhan ngomong, jangan ngomong yang itu dulu, ngomong yang ini, ya sudah kan seperti itu ya Pak Bunda ya. Tuhan itu ada satu kata yang Tuhan ngomongkan, kan saya jadi bingung kok kata tidak ada hubungannya apa-apa, hubungannya kok berubah. Saya juga pengen tahu siapa yang datang, dan semua saya kenal. Saya lihat juga komposisinya, ada yang tua sekali dan sangat tua gitu. Maksudnya yang muda juga nggak banyak, yang sekolah ibu nggak ada gitu. Dan Tuhan mau ngomong apa gitu? Ya, Tuhan mau ngomong apa gitu dengan kata itu? Kata itu adalah keguguran. Ya kan saya kan jadi tambah bingung, tambah katanya kok orang penak ini di sini kan pendeta kalau bahwa keguguran itu kan berita kayaknya kok berita nggak bagus gitu, keguguran. Miscarriage. Siapa di sini pernah mengalami keguguran? Wanita ya. Kalau laki-laki ngacu nggak antem itu. Itu transgender. Ya ada dua di sini. Sedih nggak Bu kayak kalau di Amerika malah gila ya, malah sekarang Demokrat itu ya bagi saya kalau aborsi gitu kan, malah mereka bayi kok dipateni gitu. Kalau kita kan bayi keluar enggak jadi keluar meninggal kan pasti sedih. Normalnya kalau wanita normal, ibu normal, keluarga normal. Yang kalau tidak normal ya enggak usah ngacung lah, namanya tidak normal gitu. Bukan tidak normal gitu. Ya pasti wanita. Dunia mencoba laki-laki untuk hamil sekarang. Ya. Dan keguguran itu benihnya ada berbagai macam. Istri saya nggak pernah keguguran, tapi pernah namanya blighted ovum. Jadi rahimnya kosong. Jadi sampai 3 bulan itu gemuk itu tiba-tiba kita cek orang rebayan kayak dicolok setan kalau orang Jawa bilang gitu. Ya ternyata itu ada. Jadi kalau sel telur sama sel sperma jadi satu, ternyata satu jadi ari-ari, satu jadi bayi. Jadi bayi seperti itu. Jadi ternyata kenapa orang Jawa sering ngomong kembarane gitu, ari-ari kembaran. Itu ternyata secara biologis itu seperti itu. Jadi kandungan tapi nggak jadi benih. Atau bayinya ada di luar. Kemarin kita ada kayak ya sedikit ada tamu Nusantara worship ya, penyembah, dan kita kan sering lagu-lagu daerah, bukan hanya lagu Doa Gusti, tetapi Tuhan Yesus paling baik gitu ya. Siapa Pak pendetanya namanya?
Pak Jimmy ya, istrinya kesaksian 2 kali keguguran. Saya jadi ingat kesaksian itu. Yang satu di luar kandungan, yang satu anaknya kembar. Kembar, satunya di dalam, satunya di luar, mati kabeh. 2 kali meninggal terus, nggak pernah ada hasilnya. Ya dokter sudah jangan berharap punya anak karena kandunganmu tipis. Tapi Tuhan itu kan Tuhan. Akhirnya punya anak. Ketika punya anak ya dioperasi. Ketika dioperasi itu dokter, karena dioperasi sesar itu kan separuh bisa sadar ya. Yang sudah pernah dioperasi gitu, operasi sesar itu kan sadar. Dokternya ngomong, ini mujizat, ini aku udah nangani ibu ini gitu. Ya. Maka bayi itu lahir. Sekarang punya 2 anak, satu namanya Melody, satu namanya Harmony. Ya. Keguguran. Ya, keguguran. Mama saya almarhum, jadi saya dengan adik saya selisih 10 tahun. Di atas itu ada 2 kali keguguran, cewek semua. Sudah kelihatan cewek gitu. Kemudian ketika tiba adik saya malah pergi ke Eropa. Waktu itu orang tua saya sudah lumayan diberkati financially, pergi ke Eropa, dikasih vitamin terus supaya nggak keguguran. Jadi adik saya itu hamil di Eropa, itu pernah ke Eropa itu, tapi dalam kandungan, jadi ingo ke udel gitu, dari itu jadi nonton Roma, pizza, gas macam-macam gitu ya. Akibatnya ketika dia lahir jadi penakut sekali. Dia hujan nangis, dia petir nangis, semua nangis adik saya itu. Sampai pada akhirnya dia ketemu Tuhan, sekarang pengkhotbah, kemana-mana jadi berani. Ya, dia rubah Tuhan. Nah, tapi kata keguguran itu saya berkali-kali melihat, apalagi kemarin kita habis pulang dari Surabaya. Ya, semua tiba-tiba muncul kata itu ya. Ada marketplace software, para pebisnis kumpul, ya. Dan tiba-tiba kita ada kata-kata profetik gitu, ada di kursi ada tulisan profetik gitu ya. Kemudian salah satu ibu ini di bawahnya dibuka gitu tulisan profetiknya, kamu akan mendapat anak biologis, padahal dia sudah berumur 40 tahun lebih dan suaminya udah 50, tidak pernah punya bayi, istilahnya kayak mandul gitu atau gimana nggak tahu, tapi dapat kata profetik itu bahwa kamu akan dapat bayi. Nah, kemudian kami berdoa untuk ibu ini yang kebetulan yang punya gawe, bayangkan. Jadi tiba-tiba Tuhan bekerja, ada sesuatu yang luar biasa. Jadi saya yakin seperti biasa, ini belum khotbahnya. Saya kepengen memastikan bahwa kata keguguran itu memang dari Tuhan dulu. Jadi setelah saya lihat ya dari Nusantara Worship, dari Enko, kemudian sampai hari ini dari apa yang saya alami, kata keguguran itu jadi pesan untuk kita sore hari ini. Kira-kira apa itu pesannya untuk kita? Kenapa kata keguguran itu Tuhan kasih ke kita? Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Ya. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Oke. Ya. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru. Dalam bahasa Inggrisnya itu sebetulnya bukan pinggan, tapi mungkin lebih tepatnya itu jars. Jars itu seperti kendi besar gitu. Apa kalau di sini biasa buat ikan melati itu apa namanya? Kayak yang agak besar itu, bukan kendi, tetapi yang agak besar itu. Gentong, ya agak kuali, gentong ya. Mungkin lebih tepat seperti itu. Ya kalau pinggan itu kayak piring besar, tapi lebih kata jars bagiku, dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa kuali, mungkin lebih tepatnya kuali, kan saya ganti kuali dulu ya. Mereka membawa kuali itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Menarik kan, bahasa Indonesia memakai kata yang tepat kali ini. Biasanya bahasa Indonesia itu memang agak berbeda gitu, kadang tepat banget, kadang off banget gitu. Ya, kata sehat ini rapak, mungkin kalian pernah lihat di Ufarapa gitu, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, bukan memurnikan atau membersihkan air, tapi menyehatkan air. Jadi airnya itu sakit. Kalau bahasanya kan gitu, kalau kata sehat kan lawannya adalah sakit. Banyu loro gitu, air kok sakit. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.
beberapa kali dikatakan kata kekurangan ini. Demikianlah air itu menjadi sehat. Jadi airnya memang sakit. Airnya sakit. Ya, air iso loro ya. Jadi kalau mau minum ki banyune loro apa? Banyune sakit atau tidak. Sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya. Saya tidak akan melihat latar belakangnya. Kemungkinan besar Yeriko itu masih dalam curse, dalam kutukan ketika zamannya Yosua itu. Kalau sudah lihat beberapa komentari, kenapa airnya tidak bagus. Tetapi menarik, coba dilihat ayat 19 yang kita cobalah lihat letak kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Jadi kota Yeriko itu dalam konteks waktu itu, ya waktu itu semuanya kelihatannya baik-baik saja. Ke gereja, bisnis ya bisnis, kesaksian ya tadi kan baik tuh, ya. Pelayanan, kebaktian itu apa yang jelek dari kebaktian kan semua baik kan. Everything is good. Tapi ternyata tidak menghasilkan. Gitu kan. Itu yang Tuhan apa namanya taruh di hati saya. Bahwa ternyata baik itu belum tentu benar. Baik belum tentu melahirkan sesuatu. Kelihatan baik itu kalau orang Jawa itu paling nyenengke bahasa Jawa itu wang sinawak gitu kan. Betul enggak? Wang sinawak. Tante tadi namanya Pak Tante kuning tadi. Tante Nusantara. Ya? Bu Susi. Tadi Pak Susi ya. Pak Timotius ya. Pak Timotius kesaksian bagus. Bu Susi kesaksian bagus. WL-nya juga nggak kalah bagusnya, gitu. Sama-sama nggak punya duitnya, gitu kan. Semua kesaksian bagus. Ini sekarang saya lihat kata-katanya tambah lagi, gitu. Setiap kali datang ke sini itu kan selalu baru, gitu kan di sini, selalu ganti, gitu kan. Mulai dari sana faith, hope, love, there is no more fear, the power of God. Kata-kata bagus sampai yang emasnya sangat banyak, gitu kan. No hope, no apa, come from apa itu kan kelihatan. Keep life. Ada katanya tidak bisa bahasa Inggris semua, sama usaha itu di bahasa Inggris semua gitu. Iya ya. Berarti kemungkinan ya orang mudeng bu-ibu ini gitu. Ibu artinya apa orang ngerti, cuma usaha itu tidak Tuhan Yesus yang ngerti artinya apa gitu. Si mudeng apa orang ngerti kok katanya cinta carubat tapi rana sedikit bahasa Jawa aku yang tidak ngerti kenapa gitu. Mungkin Tuhannya bahasa Inggris bisa gitu. Ya ini kan banyak sekali nih. Ya. Banyak sekali janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, bahkan kemarin ketika hamba Tuhan Filipina datang kumpul sama kita dari keluarga Filipina, Bapak Paul Yuda, saya ngomong seperti ini. Karena dia ngomong seperti kita itu ngomong tentang family, ngomong tentang banyak hal, saya tanya, kamu kok berubah seperti itu? Dulunya gimana? Dia revivalis ke kampus-kampus, pembangunan rohani, orang sakit sembuh, ribuan orang menguatkan saya. Sekarang saya mengerti bahwa saya tidak perlu strive, istilahnya berjuang untuk jadi anak. Saya sudah diberkati. Saya sudah jadi anak yang disayang Tuhan. Itu kesaksian beliau, kesaksian dia semacam itu. Waktu dengar kesaksian itu, saya itu senang. Karena ada orang yang menemukan bapaknya seperti itu kan senang. Tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh, bukan Tuhan taruh ya, tapi introspeksi diri saya gitu. Saya itu selama 37 tahun, ini kesaksian saya. Anak-anak saya bisa, dan juga sudah bisa cek di istri, di anak, atau di tetangga, atau di mana. Saya itu nggak pernah beda, nggak pernah capek. Ya, yang sama saya yang capek gitu. Itu yang jadi pemikiran saya gitu. Kok ada ya orang kesaksian itu capek ikut Tuhan. Kalau orang baru, orang biasa ya monggo aja, tapi itu sudah pelayanan, sudah apa, tiba-tiba ngomong saya breakdown. Pak Pendeta gimana Pak? Oh bisa dimarahi gembalanya, kemudian atau dimarahi ketua sinode, atau kemudian jemaatnya pergi semua gitu, perpuluhan entek atau gimana. Pendeta bunuh diri banyak di Amerika gitu ya. Ternyata banyak orang pelayanan itu ikut Tuhan itu ternyata tidak sebaik yang dibayangkan. Kelihatannya baik tapi enggak. Kok jadi diem kayaknya khotbah kupas. Karena saya bisa ngerasain toh kalau saudara kelihatannya baik-baik, ke gereja masih, pelayanan masih,
ngasih 10.000, 20.000 bisa, 30.000, 40.000 semua token pangan. Tapi sebetulnya deep down in your heart, dalam di hati kita, I'm not happy. Saya tidak menikmati sebenarnya. Halo, shalom. Shalom, puji Tuhan, haleluya, glory gitu. Ya. Saya mau tanya, Kak Hendri mungkin bisa kasih uji coba tahun depan. Ya, tapi kalau itu disuruh Tuhan ya, atau gereja-gereja bisa nyoba. Hampir semua gereja ya seperti itu. Breakdown, capek, kelar. Sampai hari ini ada satu hamba Tuhan, saya tidak sebut namanya, teman baik juga. Saya tidak ada apa-apanya di panitia. Dia tidak pernah berani khotbah di gerejanya sendiri. Bayangkan, maksudnya tiap minggu. Dia cuma 2 bulan sekali, sebulan sekali. Yang lainnya dia undang berbicara. Kenapa sih? Supaya jemaatnya tidak pergi. Saya itu tidak mikir. Sajane jadi pendeta itu tujuannya apa sih? Untuk ke jemaat atau yang maunya apa? Tidak jadi menengah, tak lumpuh kayak pikiran saya. Karena memang semua kota itu kelihatannya baik, hidupnya kelihatan baik, tetapi ternyata tidak benar. Ya, bagaimana cara ngeceknya, saudara? Ya, ikut Tuhan itu sukacita. Begitu kehilangan sukacita, apa yang dilakukan Daud di Mazmur 55? Lord, kembalikan sukacita keselamatanku. Ketika dia berzinah dengan Batseba, dia tidak sukacita dengan dosa. Ya, dia kehilangan sukacita itu. Sebab selalu saya katakan, Yesus itu cukup bagi kita. Ya, Yesus itu cukup. Saya akan tidak percaya kebangunan rohani apapun, mau pakai program apapun, proyek spektakuler apapun, saya tidak percaya ini untuk menunjukkan Pentakosta bukan mencari berkatnya, Pentakosta bukan nyari blessing, Pentakosta bukan nyari mujizat, Pentakosta itu mencari Yesus Kristus. Amin. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang yang mengerti Roh Kudus, orang yang berjalan dengan Roh Kudus, matanya cuma satu, Lord, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Bahkan tidak sempat lihat saldo. Justru ini nggak lelucon, kayak bisa bunyi. Bukan, maksudnya nggak sempat lihat saldo. Ada atau tidak penting lagi. Sebetulnya saudara, ya ini agak sedikit. Sebetulnya kita paling sering mengasihani diri sendiri. Loh, saya juga sering sempat di posisi itu, melihat saldo batu tidak pernah saya lihat daripada konsentrasi, gitu? Karena begitu kita melihat seperti itu, kemudian kita cerita tanpa sadar, sebetulnya kita itu deep down in the heart kita tidak baik-baik saja. Takut sebetulnya kita ini, khawatir sebetulnya kita ini. Cuma nggak jujur aja, betul Bu? Sebab itu saya katakan, kamu hanya kelihatan baik, tapi haleluya, shalom, puji Tuhan. Karena kalau nggak punya uang, itu betul-betul rasanya memang nggak enak. Dan it's okay untuk mengatakan aku takut, tapi aku percaya. Daud selalu seperti itu. Dia selalu menghadapi fakta yang paling tidak baik dengan apa saudara? Dengan kebenaran. Dia tidak pernah mau mencoba menipu dirinya sendiri. Tidak. Ya. Dia tidak mencoba mengatakan saya baik-baik saja. Daud tidak pernah seperti itu. Tuhan saya berdosa, Tuhan saya khawatir, Tuhan saya takut. Ya, saya mengajarkan jemaat, mengajarkan semua yang saya layani, katakan jadi Kristen itu jangan jadi Kristen yang apa namanya, kalau jadilah Kristen yang walaupun ya, Kristen walaupun apapun yang terjadi, walaupun ini, walaupun itu, tapi Tuhan Yesus terbaik. Itu Kristen walaupun, sekalipun, walaupun, itu luar biasa.
Tetapi kalau jadi Kristen, saya baru diberkati, saya baru bersyukur. Kalau repot sudah bersyarat. Kalau walaupun itu unconditional, tanpa syarat, ya, sukacita kita tidak ditentukan dengan semua yang kita miliki, betul nggak? Semua akan katakan betul, tapi realitasnya untuk sampai ke situ membutuhkan waktu. Manusia rohani kita belajar bahwa sukacita kita tidak ditentukan dengan saldo tadi. Sukacita kita tidak ditentukan dengan apa yang kita punya. Sukacita kita ketika Tuhan katakan apa? Ketika Yesus ada di situ, saya ada di situ. That's my joy. Ketika Yesus melakukan itu, saya melakukan yang sama. Itu sukacitaku, gitu kan? Wah, itu teori, Pak. Itu konsep. Nah, mau gimana lagi? Apa yang kita mau tawarkan di gereja? Apa yang kita mau tawarkan bagi kota Caruban ini? Betul kan, saudara? Saudara mau melakukan aktivitas sosial sebaik apapun, orang lain bisa melakukan lebih baik lagi. Kita bisa melakukan apapun, memberkati kota ini dengan apapun. Tapi satu hal yang kota ini tidak punya, apa sudah? Sukacita di dalam Kristus. Sebab itu dikatakan, Elisa mengatakan, lihat kota itu baik seperti Tuanku lihat, tetapi akhirnya tidak baik. Ya, di negeri ini sering ada keguguran bayi. Nah, ini luar biasa. Tadi kita lihat semuanya baik. Sebelumnya saya berhenti dulu di sini. Kita coba introspeksi. Kita coba mengerti hidup kita. Bapak siapa namanya? Bapak Abraham punya banyak anak. Bapak siapa? Matias. Bapak Matias, buah pengganti Rasul yang 12 ya. Nah, ini pemain pengganti, Babalan pemain pengganti banyak. Wah, pelayanan aja saya tidak tanya pelayanannya. Saya tanya, Ayu, kabar mungkin. Saya ke bangsa-bangsa pergi, kami tidak pernah tanya pelayanan bagaimana. Tidak pernah. Bahkan kadang-kadang kami tidak tahu pelayananmu apa. Di Bahrain, saya di mana ketemu, saya cuma tahu orang ini orang Hongkong, orang ini orang apa. Kami semua leader, semua punya pelayanannya masing-masing. Kami tidak pernah tanya pelayanan. Ada yang pelayanan, ada yang pemimpin jutaan orang, ada yang pemimpin cuma 2 orang, 3 orang, cuma kumpul di sini. Tapi kami mau tanya, kamu gimana kabarnya? Ayo oke. Saya nggak tanya pelayanannya, Bu. Mau ngasih makan 10.000, 5.000, 6.000 itu pelayanan saudara. Ya, disuruh Tuhan lakukan, lakukan. Mau disuruh Tuhan apa? Saya kan nggak bisa ngomong, ya. Ya, memang disuruh Tuhan kerjakan. It's okay. Apapun yang Tuhan suruh kerjakan. Ya, suruh ngasih makan 1 juta, kasih makan. It's okay. Ya, kasih 1 orang, kasih 1 orang, 2 orang, 2 orang. Tapi pertanyaan saya, are you okay? Apakah jiwamu baik-baik saja? Bapak-bapak ibu yang dikasih Tuhan tempat ini, apakah kamu betul-betul tentram, shalom, tenanglah jiwaku, hei jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus di tempat kudusnya. Saya yakin, saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang jiwanya baik-baik saja, tidak perlu ada WL-nya, tidak ada perlu singernya, ya, begitu kumpul langsung nyanyi. Betulan, saudara? Betul. Kenapa di Nusantara kami bisa nyanyi seperti itu? Karena dari pulau-pulau, dari suku-suku sudah lama nggak ketemu. Mereka bayar sendiri-sendiri, nggak ada yang dibayar. Jauh-jauh datang ke kota itu, cuma padahal bisa nyanyi sendiri kan di Papua, bisa nyanyi sendiri kan di Sumatera, bisa nyanyi sendiri di Jakarta, punya gerejanya masing-masing. Kenapa ketika kumpul? Kenapa? Karena Tuhan, God is ordaining the time. Tuhan sedang mengurapi waktu itu. Tuhan sedang menyuruh ketika kita kumpul ada Tuhan di situ, sukacita. Sudah pasti. Gitu loh. Shalom, Bu. Amin. Ya. Nah, karena ini yang perlu kita. Kenapa itu jadi masalah, saudara? Kenapa kotanya yang baik, programnya baik, strukturnya bagus, semuanya keren, tapi nggak baik? Karena airnya tidak baik. Kalau menurut ayat ini, gitu kan? Apa yang terjadi di Yeriko ini karena airnya tidak baik. Kita bisa pakai analogi ayat ini artinya apa, air ini artinya apa. Saya cuma mau simpel, saudara. Saya ketika umur 16-17 sudah khotbah. Bayangkan, ini sekarang 50 Pak, saya masih lebih muda, 6 tahun ya.
Saya khotbah 16 tahun. Umur 15 saya berkelahi sama guru agama SMP saya. Guru agama tak. Karena apa? Karena saya tahu dia ngajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan iman saya gitu. Tak gitu. Ya, gurunya barusan meninggal. Ketemu saya dia senang sekali. Rapor saya itu agama 9 terus. Ulangan itu tidak pernah dapat 9, semua 10 bulan. Nggak ada yang salah agama itu saya. Ya. Kejadian sampai wahyu itu saya baca tiap hari. Tapi saya malam-malam buka pintu kamar saya, lagi ngapain? Saya lagi menggali Alkitab sejak remaja. Baca Alkitab itu hobi, bukan karena saya mau S3, tidak. Selesai S3 ini saya mau sekolah lagi, Pak. Sekolah lagi bukan untuk belajar saja, saya mau belajar iman. Setelah 37 tahun ke Tuhan, saya cuma mau ngomong, apa kesalahan gereja, apa kesalahan para pelayan Tuhan, tidak pernah mengajarkan, mengimpartasi apa sampai betul-betul setiap dari kita bisa makan sendiri-sendiri. Kalau semua kapan terakhir baca Alkitab? Saya lirik kanan kiri, sudah tidak ada yang bawa Alkitab lagi. Betul tidak? HP, maaf ya, ngomong kosong. Saya orang IT, saya programmer, ya, saya programmer IT. Memang saudara punya Alkitab bisa ada di situ. Tapi sebetulnya kalau saudara pakai aplikasi Alkitab tanpa mengerti bagaimana menggunakannya, sebetulnya saudara sedang dibodohi aplikasi. Karena saudara tidak bisa menggunakan dengan baik, gitu, ya. Karena sebetulnya ramdeng. Saudara tidak ngerti strukturnya, saudara tidak ngerti apa yang terjadi di sini. Dua raja-raja itu konteks di kepala saudara yang cuma baca ini dong. Tidak ngerti siapa Elisa itu. Tidak ngerti di kepala kita, nggak ngerti Yeriko itu kan itu caruban, bayangin itu caruban gitu. Tidak bisa membayangkan, karena tidak tahu. Apakah semua harus doktor atau S2 kayak Bapak tadi, ya Pak Timotius? Tidak. Tapi cintailah iman. Saya bangga punya orang tua juga, sudah meninggal semua. Mami saya itu selalu paling cinta dia sangat suka sama saya lah, karena saya anak yang tidak nakal gitu. Jadi mami saya itu Alkitabnya diwariskan ke saya, isinya cuma coret, dia nggak pernah sekolah, dia coretin, dia hafalkan semua. Tapi saya 3 tahun terakhir pincil, mata semakin buram, itu yang nunggu itu damai. Ayat itu apa luar kepala, yang bacakan keliru kue bahwa Alkitab motomu ijek terang, motoku picek ijek kelingan kue rakelingan gitu. Kenapa? Tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan sehat? Tidak pernah makan, tidak pernah minum, Pak. Diloloi terus sama ceritanya dengan KKR, dengan program, dengan pelayanan. Tapi the very basic, minum yang baik. Amin. 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 Itu harus bertobat. Harus bertobat. Betul-betul bertobatlah. Karena apa? Tidak ada obatnya itu. Tidak ada obatnya. Mau dikasih pendeta sekelas apapun, ya, tidak ada obatnya. Betul lah, tidak ada obatnya. Cuma Tuhan mengatakan, kalau airnya tidak baik, semua akan keguguran. Apa artinya? Semua visi, misi kita rontok. Bayangkan, saudara dapat misi dari Tuhan apa? Dapat mandat dari Tuhan apa? Bagus-bagus lah mandat dari Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, itu mandat, gitu kan? Kamu akan ke bangsa-bangsa, kamu akan ke suku-suku, kamu akan kemana-mana. Itu kan luar biasa. Kamu akan melayani gelandangan. Tadi makrifkan 10.000 orang, ya. Wah, itu kan semua visi, semua misi yang bagus sekali. Tetapi apakah kamu suka minum yang sehat? Airnya sehat tidak? Halo, amin. Ya, kita harus mengerti itu, Pak, Bu. Kita harus kembalikan ke basic. Ketika seorang pendeta tidak suka lagi firman, apa yang akan dipakai di gereja itu sebagai status standar? Ketika seorang worship leader, ya, tidak mengerti lagi tentang hadirat Tuhan, apa yang kita bisa tawarkan kepada perkumpulan ini gitu.
Ketika saudara sebagai jemaat, sebagai orang siapapun 30 tahun ikut Tuhan, Bapak sudah berapa tahun? Mikir, berarti lama sudah. Itu ibu sudah berapa tahun? 11 tahun. Oh, oke, 11 tahun. Sisanya mau apa? 11 tahun, saya 37. 37 tahun, sisanya bejat kamu berarti. Ya sebelum itu. Ya, 11 tahun. Bapak sudah berapa tahun, Pak? Ini baru, Pak. Oh, baru. Shalom. Baru enggak apa-apa. Baru. Jiwa baru ada yang datang paling sore dapat 1 dinar juga. Nah, kita kan kalau keselamatan enggak ada mau lama mau baru tetap selamat, Pak. Enggak ada masalah gitu. Tetapi yang masalah yang 11 tahun ini, Pak, Bapak enggak masalah malah. Ibu itu yang masalah. Bapak ini yang masalah. Ayo, Bapak berapa tahun? 45. Hah? 45 tahun ikut Tuhan. Wah, ya tak serah Bapak yang ikut baca. Petang puluh 5 tahun ikut Tuhan. Betul, Pak? Sekolah dulu dari sekolah. Bayang no. 5 tahun lagi gocap. 50 tahun ikut Tuhan, kira-kira sudah ngapain aja buat Tuhan, Pak? Ikut dulu gitu. Murid Tuhan Yesus cuma 3 tahun cukup. Tak 5 tahun ini kakek yang kesuwen. 3 tahun semua jadi rasul, diutus. Kenapa? 3 tahun mereka bergaul dengan firman yang hidup. Maka Tuhan berbaiki. Ada satu pasang suami istri. Ibu Susi saya tanya, sepakat minta sama Tuhan, dikasih tidak? Betul atau tidak? Nah, ini enggak pernah baca kita kok. Iya toh, Pak? S2 dulu. Ada bapak rohani kita namanya Abraham, sepakat dengan Sarah metuni Ismail. Akan dari. Loh betul loh, sepakat itu. Sepakat itu belum tentu benar, Mas. Kok saya tahu? Saya belajar dengan pengalaman hidup. Tak pikir lah, tak pikiranmu sih keliru. Gitu kan. Tak pikir, orang urusan tak pikir, Tuhan mikir apa? Gitu kan. Betul, Pak? Itu yang harus kalau sudah seperti ini saya utuh. Emangnya saya bisa, anak-anak bisa jadi leader-leader seperti itu semua kalau saya nggak kenceng ini. Ini belum apa-apa, saudara belum tahu. Ada orang mau pindah gereja saya ke jenis gereja kurang kuat, pindah aneh lagi, lemah gitu. Ya, karena apa? Saya nggak ngajari yang lain. Yesus atau tidak itu aja. Betul nggak, Pak? Wegah aku dolanan kekristenan itu capek. Jangan main-main dengan kekristenan. Zaman dulu orang jadi Kristen sama dengan dioyak-oyak kaisar. Mati. Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Saudara tahu itu Kaisar Domitian. Itu dari dinasti Flavian. Saya apa mau barusan baca tadi, gitu. Saudara tahu mata uangnya Tuhanku dan Allahku. Gambarnya adalah Kaisar. Kemudian Thomas ngomong, Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Itu bukan bahasa profetik, menjadi bahasa politik. Dioyak-oyak, dipateni saudara Thomas sampai tekan Chennai, India. Thomas itu 120 orang itu mati kabel loh, Mbak. Kasih satu lagi gambar. Jangan yang enak-enak kok. Yang asli. Wani matira. Wani mati jangan jadi Kristen saja nih gitu. Saudara kan mau melayani kota Caruban. Ini kan bukan gereja lokal. Ini gereja tapi gereja tubuh Kristus gitu kan. Gereja ini bukan berarti tidak gereja. Roh Kudus ada, Tuhan ada, firman ada, pujian penyembahan ada. Saudara kan tidak percaya Nyi Roro Kidul kok. Saudara percaya Yesus Kristus kok, ya berarti ini gereja. Tapi bukan gereja lokal. Gereja lokal punya ministrinya masing-masing. Saudara kumpul di sini. Itu kan. Saudara ada di sini gitu. Saudara melayani Tuhan. Jadi Kristen, Kristianos, pengikut Yesus. Itu nomor satu kudunya diajari wani mati. Kalau enggak itu aja jadi Kristen sebetulnya kok. Lo betulan lo, Paulus tuh ngomong hidup Kristus mati untung. Mercy and grace. Dia itu berdua ngenyak Kaisar Romawi. Dia enggak percaya shalom.
atau Pax Romana atau damai sejahtera itu di Romawi. Dia percayanya Yesus adalah damai sejahtera saya. Sah Indonesia, sah Romawi, semua negara ngomong Kaisar adalah damai. Kamu hormat Kaisar, kamu damai sejahtera. Paulus ngomong Yesuslah damai saya. Dicekel, dipateni. Itu bahasa politik loh masalahnya. Kita kan ngomong sekarang Kristen, itu kita nggak ngerti waktu itu waktu sulit. Bersyukur kita sekarang, betul nggak? Bisa ini di tempat umum. Berarti doakan Pak Jokowi dan penggantinya nanti. Lanjutkan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Gitu saudara. Amin saudara. Airnya jangan sampai sakit bu. Pas tekoyak berpengin diberkati ya mbala dikormati rasa teko sisan ya enggak apa-apa. Ya mau gimana lagi saudara, ya apa gitu. Itu altar kok saudara. Saya kasih tahu Yesus itu luar biasa baiknya. Ojo tolak. Terus percaya saya, beno hidupmu sama dia, nanti kamu akan ngerti apa artinya sukacita itu. Masalahnya 50% Yesus, 50% setan itu saudara. Yesus mau memberkati orang iso, setan mau memberkati orang iso. Akhirnya apa? Ya kayak kowe kuwi. Merkengkong, tahu saudara tegang. Nah, udunan itu namanya burung mateng itu apa namanya udun itu? Udun sing film-film itu. Kami kakon. Nah, itu kata itu sudah lama nggak saya dengar itu. Saudara, kalau kami kakon, udah apalagi nih pantat itu, ya. Apa? Kalau baru, semua baru. Nomor satu yang harus dilakukan adalah baca dan berdoa. Tiap hari. Bisa satu ayat, bisa satu perikop. Sampai cerita itu siapakah Markus itu. Ya, kemarin ada orang sama saya pergi gitu. Ya. Ini buati kamu seperti Mordekai. Kemudian ngomong, Mordekai itu sopo, sampai saya tuh gede-gede. Mordekai itu kancane Yusuf, ini katuan ya. Ada guru sekolah minggu, Yunus ketemu Petrus. Itu saya orang karu-karuan lagi gitu. Ya. Saudara, kita itu kadang-kadang ya, udahlah ada pendetanya, biar pendetanya yang khotbah. Tidak bisa saudara didulang terus. Sebab itu sebetulnya saya malah kangen COVID lagi loh saudara. Supaya saudara tidak bisa kumpul-kumpul gini. Orang gereja lagi, biar ketemu Tuhan. Akan kumpul pernah nemu ke Tuhan itu. Itu yang saya amati. Itu Pak, maaf ya agak kencang gitu. Karena saya kumpul-kumpul gitu, kalau tidak ketemu Tuhan, tidak pasti. Kalau kumpul pastikan Tuhan hadir. Pastikan sudah. Tiap hari waktu belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kenapa dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan semua diputuskan dari firman. Kisah Rasul 6 ayat 4. Cuma dengan doa dan firman para rasul itu di puncak ilmunya para rasul ya. Di sini kalau saudara diutus Tuhan, itu kan apostolik. Puncak kesaktian para rasul bukan ketika mereka melakukan mujizat, bukan melakukan apa, ketika mereka cuma mendengar apa yang Tuhan mau, doa dan firman, mereka sampai pol paling dulu. Bayangkan siapa seperti siapa contohnya Abraham dan Yosua. Yosua memang menang perang itu dengan Amalek, tapi siapa yang doakan? Siapa yang ada di atas gunung? Siapa? Musa. Kirinya siapa Pak? 45 tahun loh, Raisa tak balik loh. Lah jembuyung mentira. Kirinya Musa siapa? Kanannya Musa siapa? Yang tahu nanti minta makan sama Pak Musa. Hur. Satunya lagi? Harun. Jangan sampai Pak Ijo sama Pak Ikem. Angkat tangannya loh. Gur ngono tok angkat. Jangan katakan gur ngono gitu. Orang tahunya Yosua. Dunia melihatnya Yosua hebat. Prajuritnya luar biasa, menang perang. Tapi sing tangane ngene lho. Ora ketok sapa-sapa. Ya sudah. Musa gitu. Apalagi Musa masih dihitung. Harunnya enggak ada yang tahu. Hur siapa lagi itu? Anaknya Hur siapa? Wes hilang dalane, enggak ada siapa-siapa.
Wah, itu lah pinter banget 11 tahun no. 11 tahun. Ya saya 11 orang sisa ini. Orang Reno. Saya mau kasih tahu sama saudara ya. Malam hari ini untuk keluarga di Caruban tempat ini ya, pastikan semua yang sudah baik ini tidak ada keguguran. Amin. Ya, semua yang Tuhan suruh dalam hidupmu semua jadi. Apa mimpimu, apa visimu, ada yang di marketplace, ada yang di gereja lokal, ada yang di pendidikan, ada yang saudara, saya nggak tahu apa-apa. Ya, mimpimu apa? Tuhan tahu apa dalam hidupmu. Ya, saya malah kepingin, jangan panggil orang muda lagi Pak Henry. Tak carikan nanti pendeta-pendeta yang sudah 65 tahun ke atas atau 70, tapi punya api yang menyala dalam hidupnya. Supaya kamu ngerti, gitu. Ini bukan masalah tua atau muda, pintar atau goblok. Ini masalah saudara percaya atau tidak. Masalah di dalam DNA-mu ada firman dan Roh Kudus tidak. Tuhan cuma ngomong jangan pergi kemanapun kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam kamu. Cuma gitu toh saudara. Dan Roh Kudus hanya bisa bicara kalau kita ngerti firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Sebab itu ayat 20 dikatakan jawabnya ambil kuali baru. Nah, kuali ini jadi cerita luar biasa. Ini maksudnya apa? Ya. Apa arti pinggan baru? Saudara, berapa banyak keguguran bukan karena bayinya sakit, bukan gaya bayinya itu terjadi masalah, tapi karena rahimnya tidak baik. Ini misi semua bagus, memberi makan, memberi berkati, tapi pastikan Pak Henry dan juga untuk future disciples, untuk keluarga yang belum, ya, tapi pasti akan datang yang orang-orang yang non Yahudi. Pertama dia berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk orang Yahudi, non Yahudi. Tapi yang paling menarik, seluruh Injil Yohanes ini dimulai dengan satu kata pada saudara, Father, your hour has come. Bapak, saudara bisa melihat dalam Yohanes juga dikatakan, kalau engkau melihat aku, kau melihat Bapak. Kemudian jadikan mereka satu Tuhan, supaya kalau kamu melihat dia, dia melihat aku. Jadi Bapak namanya siapa? Matias tadi tahu. Ya. Ibu namanya siapa? Bu Deborah. Ketika saya melihat Matias, saya tidak melihat Matias lagi, saya melihat Yesus di situ. Ketika saya melihat Bu Deborah, saya tidak melihat Deborahnya lagi. Matiasnya hilang, Deborahnya hilang, Susinya hilang, Timotiusnya hilang, Yesusnya yang nampak. Gimana caranya? Tuhan kasih tahu, seperti Bapak dan aku adalah satu. Saudara, tidak ada rahim yang paling kuat selama 37 tahun saya ikut Tuhan. Semua visi, semua misi, semua mandat, semua assignment akan keguguran. Statement saya, kalau tidak ada kesatuan roh di dalam keluarga itu. Saya tidak ngomong kesatuan visi, tidak ngomong kesatuan misi. Memberi makan itu misi, Pak. Semua suka, saya suka. Tapi kalau hatimu tidak terkoneksi, hatimu tidak jadi satu, rohmu tidak jadi satu, mandat apapun, misi apapun, assignment apapun, maaf, akan keguguran. Karena rahimnya tidak cukup kuat untuk menampung. Apalagi kalau kita mau bermain di ruang publik seperti ini, kita mau bermain di ranah yang paling tidak disukai si jahat, apa? Kesatuan tubuh Kristus. Yang paling tidak disukai. Kenapa? Tuhan itu sebetulnya cuma butuh satu di muka bumi ini. Dia perlu tubuh. Nangkep Bu Susi. Bagaimana Caruban bisa baik Pak Henry? Kalau Tuhan mengambil keputusan di surga, dia butuh melakukan kehendaknya di bumi seperti di surga, di Caruban seperti di surga. Betul? Setuju? Bagaimana caranya? Melalui tubuh Kristus di Caruban. Jadi kalau tidak ada tubuh Kristus di Caruban, maka kehendak Tuhan itu seperti ketika Daniel, kehendak Tuhan itu sudah diputuskan, tapi tidak terjadi. Itu yang tidak dimengerti gereja-gereja. Itu yang tidak kita mengerti, bahwa menyatukan hati is more important than the vision. Family come first.
Nangkep Pak. Ini disertasi saya loh. Dan saya hidup ini. Saya ke Bahrain, saya punya keluarga, ke Jordan punya keluarga, ke Mesir saya punya keluarga. Itu bukan menyatukan visi. Mereka tidak tahu gereja saya, Bu. Dia melakukan apapun saya tidak tahu. Dia tahunya I believe you, man. That's it. Saya dikasih uang misalnya pelayanan sisa 4 juta. Suruh transfer orang, bukan buat saya gitu. Saya transfer loh untuk beli tiket gitu. Orang. Jangan bilang-bilang yang saya ngasih ya udah sisa. Kalau sisa kan biasanya kita diem aja, itu kan tahu ya gitu. Ya saya bilang ini uang buat apa? Sisa 4 juta. Saya bilang gitu kan. Tiketnya cuma 6 juta, ini 4 juta. Sudah saya transfer orangnya, ini 4 juta saya kembalikan atau saya kasihkan orangnya. Itu aja. Simple. Ya. Dia ngomong ya udah buat kamu nanti siap-siap untuk yang next apa namanya next assignment. Misalnya saya sih buat ada orang ngasih misalnya 200.000 ini buat apa? Buat kamu, ya buat susu anak saya. Oh, saya pernah satu kali coba orang lari ke saya ngasih amplop buat sekali. Wah, puji Tuhan, ini beda kayak ya. Pendeta kalau sudah seperti itu kan hilang pendetanya sudah. Antar soalnya. Tiba-tiba dikasih, Pak ini terima kasih banyak Indonesia Baru berkati saya. Ini uang buat Indonesia, tidak berani ngambil spesial punya. Buat Indonesia lah kakek yayasan gitu kan. Ya baru ada yayasan kok, bukan buat saya. Ya. Jangan diambil. Itu gunanya. Integriti, saudara. Integritas 100% Tuhan yang tahu. Ya. Tapi itu semua, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam konteks saya ngomong itu apa? Menjaga hati saudara. Sehingga hati kita bisa connected dengan orang lain. Dengan tidak ada syaratnya. Ayat 24 tadi mengatakan, kalau di ayat yang ke 22 saya baca ya, dan aku telah memberikan kepada mereka glory, kemuliaan yang engkau berikan padaku supaya mereka menjadi satu. Jadi untuk jadi satu gimana Pak Timotius? Harus ada glory, yang punya hak untuk benci orang lain. Sebelum itu bisa, jangan melayani kota, karena kota isinya orang jelek. Kalau kamu melayani pendeta, apalagi pendeta itu isinya luka sih. Saya kasih tahu, saya di 37 tahun melayani Tuhan, saya tahu dapurnya pendeta. Pak pendeta jangan lari kemana pun saya tahu dapurnya Pak. Iya kan? Saya mau ngomong sama jemaat, ini yang pendeta siapa? Cuma 2, 3 Pak Riki. Ini Pak pendeta juga. Cuma jemaat. Ternyata saya mau kasih tahu, bukan hanya jemaat yang suka disakiti pendeta. Ini statement saya, tulis itu di banyak jemaat yang menyakiti pendeta. Bahkan statement saya hari ini boleh direkam. Kemungkinan besar hamba-hamba Tuhan yang sudah cukup lama dan melayani Tuhan itu adalah orang-orang yang sakit hati. Bukan sama pendeta lain ternyata, dengan jemaat yang suka menyakiti. Saya melayani Tuhan, waktu saya paling keras. Saya itu jengkel sama dia, sama jemaat kok kerasnya kayak gitu. Banyak yang keluar, keras tapi saya kencengnya minta ampun. Itu kalau yang tinggal ini sudah kelentang semua, gitu kan? Oh, udah ada. Tuhan cuma kalau guyon sama kakak-kakakku sama istriku, nggak tahu ya. Kalau kamu bisa hadapi papi saya, tidak ada pendeta di muka bumi ini yang tidak bisa saya hadapi. Orang apa-apa gue itu rasa tak cerita kayak orang Medan tidak ada, gitu. Baik sekali orangnya, cinta Tuhan. Kita dibeki, wah tapi kencengnya ramu, gitu. Nah, nelok ke orang itu langsung mak pempeng gitu, luka gitu. Setelah saya pelajari, ternyata itu ceritanya gini. Dia orang kaya, dia melayani jemaat dipakani. Saya sebut kata maaf, kata dipakani betul. Karena saya tahu persis. Satu kali ada orang mengawinkan anaknya cuma ngasih uang 1.500.000. Saya sampai hari Minggu kalau kelingan dodok sakit hati juga. Kenapa? Dia punya tanah miliatan. Pura-pura tidak punya uang mas. Menurut saya pura-pura.
Ambek papiku dikawinke. Diutangke duit pas dia ndak ada duit. Kemudian orang itu tidak membalas jasanya katanya. Apa yang terjadi? Pendetanya sakit hati. Itu kan Bu. Siapa tidak sakit hati? Kamu sudah berbuat baik, kamu sudah menolong, balas air susu dibalas air tugas. Gitu kan? Pendeta berapa banyak yang tersakiti? Bukan hanya jemaat yang tersakiti rupa-rupanya. Ternyata pendetanya sakit hati, jemaatnya sakit hati, kumpul pura-pura Tuhan Yesus baik. Maka di surga ternyatakan gedebus. Gitu? Semuanya ternyata sakit hati. Ya. Sebab itu mengatakan kami tidak ngerti. Begitu ini adalah kita nyebutnya the bom atomnya orang Kristen. Itu adalah kasih Tuhan. Sebelum ada kemuliaan, sebelum ada dunia, sebelum ada ya semua yang ada cuma Bapa mengasihi. Bayangkan itu. Jadi semua ini ada karena ada satu kata yang disebut agape. Dan itu yang menjadi rahim kita semua. Itu yang membuat semua misi tidak terbuat. Itulah pinggan yang baru yang Tuhan inginkan. Sebab tuh hari ini saya belajar untuk itu saudara. Ya, 3.000 pendeta saya marahin. Nah itu kenceng Pak. Bukan saya marahin, tak kirimi surat, tak pisu-pisui. Saya merasa saya betul. Kemudian Tuhan ajar saya the hard way. Kamu betul, tapi bukan hakmu untuk memarahi mereka. Kamu tidak punya hak untuk itu. Kamu tidak punya otoritas yang cukup untuk melakukan itu. Kenapa kamu melakukan itu? Sejak itu saya belajar. How become a father? Bagaimana menjadi bapak? Abisak itu keras dia ngajarnya, tapi sampai satu titik, ayo makan es krim. Tidak bakal terus dikebuki. Karena apa? Anaknya, tapi maling bisa dipateni sama saya gitu. Kalau maling betul, tapi anaknya tidak bakal bisa. Itu yang Tuhan katakan dalam Yohanes 17. Ya, Tuhan katakan, Bapak, baik Yahudi maupun non Yahudi, baik yang lama maupun yang baru, baik yang sekarang maupun yang nanti, satukan itu become family. Seperti Bapak dan jadikan seperti kita Pak, menjadi satu. Jadi dalam dunia, jadi kita itu mau dimasukkan ke Trinity. Tujuan akhir kita bahkan bukan surga, kita akan masuk the journey to God. Ya, konsepnya adalah konsep ortodoks timur yang mungkin jarang didengar. Ya, kita ngomongnya tentang surga, heaven, kingdom, rumah Bapa dan sebagainya. We not just going home, we're going to Him. Beda saudara, beda. Kita tidak hanya pulang rumah. Di surga nanti dikaplingi, satu kaplingnya cilik, tapi itu kaplingnya gede gitu kan saudara. Bukan itu. Kita akan jadi satu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, becoming one with God, dengan Tuhan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kamu mengerti Pak hari ini bahwa di dalam Yesus, kita di dalam Yesus dicangkokkan ke Trinitas, saudara tidak ada kesempatan sedih, tidak ada kesempatan untuk khawatir. Mau bingung aja tidak bisa bingung. Kamu punya Tuhan. Amen. Tidak mungkin. Kenapa kita tidak bisa ngerti? Karena kita belum mengalami itu, belum ngerti itu, sehingga kita terjebak ke misi, terjebak ke pelayanan, terjebak kepada kekristenan. Assignment is just assignment, saudara. Tugas itu cuma tugas. Kadang-kadang tugasmu cuma apa? Duduk, Bapak mau dengar kamu. That's it. Malaikat bisa nolong kamu gampang itu, gun resi caruban. Tapi bikin kamu baca Alkitab yang sulit mas, Mbak Bu. Karena Tuhan mau duduk, mau ngobrol sama Bapak. Pak Matias, ya, Pak. Petangku 5 tahun kamu ikut aku, polah wae, meneng-meneng. Tunggu, mau apa? Aku mau ngomong, cuma gitu Pak. Aku cuma mau ngomong, kalau suatu kali itu terjadi,
Yang kamu bisa kerjakan cuma nangis. Terima kasih. Kita itu, Kristen itu bukan usaha. Kristen itu dimulai dari kata apa Pak? Usaha, teologi saya. Kristen itu dimulai dari kata sudah selesai. Betul Pak ya? Sudah. Kowe ora ngopo-ngopo wis rampung Pak. Nah kok bingung wis rampung kok belum? Kita itu sudah selesai. Kenapa orang bingung Pak? Karena belum selesai. Belum selesai dengan dirinya, belum selesai dengan cita-cita, belum selesai dengan apa. Tapi Yesus di kayu salib mengatakan sudah selesai. Karena begitu besar kasih Allah akan caruban, tidak akan dunia ini. Jangan cuma punya hati yang kecil. Lihat dunia ini. Tuhan itu mencintai saudara, mengasihi saudara luar biasa. Itu pinggan yang baru. Ya, ketika pinggan yang baru itu, maka Tuhan katakan nanti aku akan kasih sesuatu. Aku akan menyehatkan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau. Sudah bangkit berdiri sama-sama. Katakan ini karena mau bersyukur. Gak usah tutup mata, lihat sampai ke katakan bersyukur. Bersyukur, terima kasih. Saudara itu perlu diajari. Bersyukur itu ya jangan nangis-nangis. Coba, saya itu salah satu yang belajar dari orang Timur Tengah Pak. Bentar, Pak. Kalau kita itu kan senang Tuhan yang setia, jangan rangkul istri orang itu aja. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengarkan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Saudara yang dengar firman ini dengan Tuhan, aku tidak mau lagi ada kekurangan. Angkat kedua belah tanganmu, saya akan berdoa dari depan. Bapak, aku berdoa. Lihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini, pada malam hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu berdoa. Apapun misi yang Tuhan berikan, apapun mimpi yang Tuhan kasih, malam hari ini tidak ada yang keguguran. Semuanya terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan hamba-Mu berdoa untuk Caruban ini Tuhan, untuk Pak Musa, untuk keluarga Caruban ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun mimpi keluarga ini, apapun mimpi komunitas ini yang Tuhan taruh Tuhan, hamba berdoa tidak ada yang keguguran. Semuanya dijalankan seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan bangun keluarga di tempat ini dengan kasih yang dari Tuhan. Heart connect with the heart. Ketika hati terkoneksi dengan hati, kami melihat jalan raya yang dibangun Tuhan. Sebab Tuhan mau berdoa, semua jalan-jalan yang buntu, semua jalan-jalan yang tidak baik digantikan dengan jalan-jalan yang baru yang dari Tuhan. Hati-hati yang baru yang Tuhan pakai untuk membangkitkan keluarga di Caruban ini, untuk Indonesia yang baru, Caruban yang baru Tuhan bangkitkan. Bapak, kami berdoa yang tidak mungkin bisa dilakukan Tuhan, bangkitkan orang-orang yang menangkap ini Tuhan, dengan memiliki hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, satukan kami bukan dengan visi dan mimpi manusia, satukan kami dengan hatinya Tuhan. Satukan kami Roh Kudus, supaya kami menjadi satu roh, satu hati, new heart, new way. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus akan melanjutkan dan menceritakan ini kepada manusia rohani kami. Kami akan semakin suka berbicara dengan Tuhan, kami semakin suka membaca firman Tuhan, kami mencari Tuhan, seeking God, finding revival,
mencari Tuhan, kami akan temukan kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin.